Asal besar sejarah peradaban manusia. Sejarah peradaban manusia merupakan perdebatan yang belum selesai, mulai dari kalangan ilmuwan, sejarawan, hingga agamawan. Pemahaman mengenai sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak kecil hingga dewasa tidak lagi dilihat sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Bukti-bukti dari artefak, dokumen historis, hingga vegetasi suatu wilayah memunculkan pertanyaan yang radikal dan mendasar. Benarkah fakta-fakta sejarah yang selama ini kita pelajari, ataukah fakta itu hanya ditulis oleh mereka yang memenangkan peperangan dalam peradaban manusia? Memahami sejarah adalah menyatukan kepingan-kepingan fakta dan bukti yang membuat rangkaian sejarah menjadi sesuatu yang logis secara tata urutan, waktu, dan terkoneksi antara satu kepingan dengan kepingan lain. Dalam prosesnya, seringkali mendobrak dan merekonstruksi ulang pengetahuan dan pemahaman serta kesimpulan kita selama ini mengenai sejarah. Sejarah peradaban manusia yang kita pahami selama ini berangkat dari asumsi bahwa garis waktu berbanding dengan tingkat peradaban manusia. Kata sejarah dan prasejarah itu sendiri menandai titik awal peradaban manusia, seperti penandaan dua kutub yang berlawanan dari segi kualitas, seperti kuno dan maju, atau tradisional dan modern. Fondasi dasar pemahaman tonggak sejarah peradaban manusia ini adalah teori evolusi Darwin. Ini teori Darwin adalah bahwa makhluk hidup berevolusi dari generasi ke generasi melalui proses seleksi alam, termasuk manusia. Disimpulkan bahwa manusia pada masa prasejarah memiliki tingkat kemampuan otak serta peradaban yang rendah atau primitif. Bukti-bukti evolusi tengkorak dan fosil manusia prasejarah diklaim untuk mengukuhkan bahwa peradaban masa kini adalah hasil dari evolusi prasejarah yang jauh terbelakang. Charles Darwin, ahli paleontologi, mengklaim menemukan sebuah tulang rahang dan fragmen tengkorak di Blythedale, Inggris pada tahun 1912. Tulang yang kemudian dijuluki manusia Blythedale ini mirip tulang rahang hewan, namun gigi dan tengkoraknya seperti milik manusia. Ketika ditemukan, para arkeolog memperkirakan tulang manusia Blythedale berumur 500.000 tahun. Pemikiran dengan bukti-bukti artefak itu yang dijadikan dasar untuk membedakan antara masa kini yang dilihat sebagai peradaban modern karena memiliki teknologi yang maju, perilaku yang berperi kemanusiaan, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Vis-a-vis peradaban prasejarah yang kuno, berteknologi rendah, berperilaku barbarian atau tidak beradab. Modern menjadi satu identitas baru sebagai syarat untuk dikatakan lebih beradab dan memiliki peradaban. Modernisasi menjadi arahan dan mesin penggerak peradaban karena diidentikan dengan kebaruan dan kemajuan. Modern pun menjadi kata sifat yang juga didekatkan dalam gaya hidup dan etos kerja manusia yang dinamis, cepat, praktis, dan profesional. Namun demikian, bukti-bukti sejarah yang baru ditemukan mulai mempertanyakan pemahaman yang mendikotomikan sejarah dan prasejarah dan soal peradaban manusia itu sendiri. Banyak ilmuwan yang memberikan bukti bahwa teori Darwin layak untuk diragukan. Pada tahun 1953, hasil pengujian secara menyeluruh terhadap fosil tersebut menunjukkan kepalsuannya. Tengkorak itu berasal dari manusia yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu, sedangkan tulang rahangnya berasal dari bangkai kera yang baru terkubur beberapa tahun. Agar terlihat mirip manusia, gigi-giginya ditambahkan dan persendiannya disumpal.
fosil pun diwarnai dengan potasium perokromat agar tampak kuno. Riset lain menunjukkan rekaman fosil yang merobohkan teori evolusi. Teman tim riset University of California mengungkap sebuah bukti bahwa manusia dan simpanse berevolusi secara terpisah. Selain itu, banyak bukti-bukti sejarah baru yang mempertanyakan soal teknologi prasejarah yang selama ini dinilai kuno dan terbelakang. Di Republik Gabon, Afrika, ditemukan tambang reaktor nuklir yang diperkirakan berusia 2 miliar tahun. Tambang ini lebih canggih dari pertambangan reaktor nuklir zaman sekarang. Di ruangan kuil kerajaan Mesir kuno di Abydos, beberapa ratus mil sebelah selatan Kairo dan Plato Giza, ditemukan gambar-gambar alat transportasi canggih pada balok atas penyangga langit-langit. Di Cina, ditemukan beberapa dokumen Sanskrit di Lisa. Di Tibet, hasil penerjemahan Dr. Ruth Reina dari Universitas Chandigarh menjelaskan bahwa dokumen tersebut ternyata berisi petunjuk untuk membuat pesawat luar angkasa yang cara pembuatannya berbasis pada sistem analog bernama Lagima, yaitu sumber tenaga yang tidak diketahui oleh manusia modern sekarang. Menurut ahli yoga Hindu, Lagima ini menjadikan seseorang itu mempunyai kemampuan untuk terbang atau levitasi. Dokumen Sanskrit kuno lain menyebutkan bahwa Maharaja India Asoka telah membentuk sebuah kelompok 9 lelaki misterius yang terdiri atas para ilmuwan terkenal India yang dikatakan mengkatalogikan berbagai jenis sumber-sumber sains. Kesembilan ilmuwan itu menulis 9 buku tentang rahasia-rahasia gravitasi yang di dalamnya menyebutkan kendaraan angkasa bernama Vimana atau sering disebut Astras. Namun, Raja Asoka merahasiakan kerja para ilmuwan karena khawatir akan digunakan sebagai alat peperangan. Dan masih banyak temuan-temuan lain yang membuktikan betapa majunya peradaban masa lalu. Di antaranya terurai dalam buku-buku berikut. Temuan-temuan baru ini memunculkan dua pertanyaan besar yang mengkritisi pemahaman kita selama ini mengenai peradaban manusia dan teknologi prasejarah. Apakah benar teknologi prasejarah adalah kuno? Apakah manusia prasejarah tidak beradab dan tidak mampu membangun peradaban?